Semakin banyak kemurnian ini kita lakukan, bagian laku murni, dia akan ditunjukkan jalan dengan cepat menuju suci. Atau orang Islam mengatakan makrifat itu. Lah kapan nyampe selama di dunia? Kalau nggak makrifat nanti mati ya pasti nggak selamat. Ganti akhlak engkang mulya, aliran, kepercayaan, adat, tradisi, agama, organisasi yang arahnya kepada pencapaian ketuhanan itu kan yang diulas tentang ketuhanan, hidupkan kehidupan tuh Pak, tata cara berkehidupan lah, tata cara beribadatan, ya bermacam-macam. Tapi kan itu yang dibahas tentang Tuhan, berbakti sama Tuhan, mengabdi sama Tuhan, menyembah Tuhan, berperilaku baik seperti sifat-sifat Tuhan. Intinya kan tujuannya ke Tuhan. Nah, cuma kembali lagi, apakah ya itu tadi kan jalan. Semua yang saya sebutkan tadi kan jalan menuju Tuhan. Kalau organisasi itu organisasi yang mengajarkan kebaikan dalam menuju Tuhan. Kalau agama, kepercayaan berarti agama atau kepercayaan atau aliran itu jalan untuk mengantarkan kita menuju kepada tujuan kita, yaitu kepada Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah jalan itu sudah enak dilalui dalam menuju Tuhan itu? Apakah jalan itu menyampaikan kita kepada tujuan? Kan ada jalan buntu, ada jalan tikung-tikungan, ada jalannya yang ditujunya dilalui lama, ada yang cepat kan gitu Pak. Dari jalan-jalan yang pernah kita lalui itu kan kita merasakan, kok lama ya sampainya, kok nggak nyampe-nyampe ya, atau bahasan di tengah jalan, ini saya tuh mau kemana toh gitu. Itu. Lah, bab Tuhan ini itu masalah krusial Pak, masalah penting. Sampai kadang-kadang orang mengorbankan dirinya itu, membunuh dirinya, ngebom, itu kan gara-gara dia itu ingin ketemu Tuhan. Itu orang-orang yang tekadnya tuh untuk ketemu Tuhan tuh sebenarnya luar biasa. Cuma jalan yang dilalui mungkin tidak tepat. Akhirnya saya katakan ada jalan buntu, jalan tikung-tikung, jalan enak. Nah, lah jalan mana Mas mau dilalui? Ya yang tahu kita sendiri. Oh, dalam perjalanan itu kan kita pasti merasakan hasil dan merasakan dalam upayanya dan juga hasilnya. Lah sampai di bab atau menemukan laku ini kan kita itu pasti pernah melalui jalan-jalan. Gitu Mas. Pasti pernah melalui jalan-jalan. Karena jalan ini jalan terakhir. Berarti sebelumnya ada jalan-jalan pendukung gitu Mas. Ya sampai menemukan jalan terakhir, jalan inti. Kan ini jalan inti nih. Jalan tol loh Pak. Jalan pokok. Lah, untuk menemukan jalan pokok yang enak itu kan pasti kita menemukan jalan-jalan yang sebelumnya. Lah itu pasti ada rasanya. Kalau tadi saya umpamakan jalan itu kita rubah menjadi upaya untuk kita ini kenyang. Kalau kita ini belum kenyang, lah kita pasti bisa kenyang dari makanan pokok kita. Makanan yang sudah biasa kita makan dan mengenyangkan. Semisal orang itu kenyang semisal orang itu makan pokoknya itu ubi jalar. Itu kalau nggak makan ubi jalar nggak bisa kenyang Pak. Kayak kita kan makan pokoknya nasi, dipakai gandum, sakarung, rasanya perut itu sebah, nggak kenyang rasanya. Kayak makan roti ini kan bisa kenyang kalau banyak, tapi tidak ada kepuasan. Lah, Tuhan tadi itu kalau dijadikan makanan,
itu makanan pokok. Pertanyaannya, apakah kita selama ini makan itu sudah menemukan makanan pokok yang mengenyangkan kita? Karena makanan kalau tidak makanan pokok itu mau dimakan banyak, kenyang sesaat, nanti itu mencari lagi. Kayak kita satu hari nggak makan nasi nih, sedangkan kita ini makan pokoknya nasi. Ngemil kue, yuk kenyang pak, kenyang, bisa gemuk itu. Tapi hawanya itu tidak puas. Gitu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk mencarikan makanan yang mengenyangkan. Nah, sama di spiritual. Sebelum kita ini menemukan Tuhan, pelajaran apapun yang kita cari, aliran agama apapun yang kita ikuti, kita anut, kita praktekkan itu, seolah-olah itu masih ada pencarian, masih ada kebingungan, masih ada pertanyaan. Ya dulu saya sampaikan di sini, Tuhan itu jawaban atau Tuhan itu tujuan. Maharti, warg, gitu. Puas gitu. Rasanya itu begitu. Kalau telah menemukan Tuhan itu puas. Kayak pencarian sudah nggak ada lagi. Lah apa yang mau dicari? Sudah sampai tujuan. Pertanyaan, saya mau kemana itu sudah nggak ada. Karena sudah sampai tujuan. Hanya orang gila pak, sudah sampai tujuan masih bertanya, saya mau kemana ya? Itu mas. Orang itu kalau punya rumah pokok, sebelum orang itu pulang ke rumahnya, hawan itu belum pulang, isi mampir. Karena rumah pokoknya ada di sana. Sebenarnya itu gambaran kita. Saat kita makan, kalau belum menemukan makanan pokok kita, masih kenyang, masih lapar. Tinggal di rumah, kalau belum di rumah, pribadi kita rasanya masih belum sampai. Kesannya masih jalan-jalan, masih mampir, masih apa. Perjalanan juga sama. Lah kembali ke makanan tadi, kayak kita pulang dari kerja, di rumah itu ada cemilan begini. Kayak yoyo kita mau makan banyak. Dan itu tidak masalah itu. Tapi rasanya itu belum puas. Ya. Coba pulang kantor dulu makan nasi. Anak kuas yang bermacam warna tadi tuh, ya paling nidil sidik. Kan menurut bapak, nidil sidik. Kalau sudah kenyang. Bukan berarti udah kenyang tuh nggak boleh makan, tidak. Tapi makan itu hanya untuk cemilan. Selingan ngomong, selingan sendiri. Lah, kayak sapi itu habis makan kenyang nggak nyemi. Nah kalau sudah mencapai kepada tujuan kita kan nggak ada pencarian, warak. Lah yang apa mas? Berarti kita nggak boleh mencari. Bukan tidak boleh mencari, nggak nyemi. Saya itu yang membuat saya kenyang nasi. Nasi ini dari siapa ya? Dari Pak Tani. Prosesnya nasi gimana? Oh dari biji ditanam. Itu kita ingin mengetahui itu. Gitu. Yang membuat saya kenyang ini apa ya? Tapi kalau orang lapar, udah gak sempat berpikir ke situ pak. Kue asal enak kue pisarane mangan, roti mangan, intinya untuk mengenyangkan. Rasanya tuh enak gitu. Kayak kita puasa itu kan rasa-rasanya tuh enak semua itu. Nanti begitu sampai rumah makan nasi dulu, langsung itu nggak dimakan itu. Tapi kalaupun kita makan kue semua, ya rasanya nggak mengenyangkan. Gitu. Ya terkait tadi itu yang dimaksud makanan pokok. Lah makanan pokok itu ada yang makanan pokoknya buah sama sayur, ada mas. Ada yang makanan pokoknya itu ya nasi, gandum, roti itu. Nah pertanyaannya apakah dalam laku ini kita sudah kenyang, puas, merasa wareg? Karena menjadi makanan. Sebelum kita menemukan makanan pokok kita, mas kita lapar. Sebelum kita menemukan jalan kesejatian kita dalam kehidupan ini, kita masih pencarian. Itu pasti. Orang yang ngebom
bangunan, jadi teroris itu orang kelaparan, orang yang sedang melakukan pencarian. Lah orang mencari kadang-kadang apa? Pak sana pak, ngikut. Belum tentu yang menunjukkan itu adalah orang baik. Kalau orang punya kepentingan, apalagi orang yang tidak tahu. Nah, bahaya kan mas? Bahaya. Masuk jurang, mati. Itu mas Budi ya. Tapi kiranya laku ini bisa membuat mas Budi kenyang, puas. Nah kenyang iso tele-tele, santai ning omah. Lah otak bisa berpikir, enaknya dino ini nyandi ya. Nah, kalau perut luweh mas, kok mikir hari ini mau kemana? Yang ada itu gelisah dan mencari makanan. Jadi masih sibuk dengan perut. Lah orang yang belum menemukan Tuhan mau lewat ajaran aliran apapun, kalau belum menemukan Tuhan itu dia itu belum bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Yang mampu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu orang yang sudah menemukan Tuhan, yang sudah warak perutnya. Seperti kemarin udah kenyang, yang dilakukan kan apa yang dia pikirannya cerdas untuk melakukan apa-apa itu dijanjikan bukan orientasinya untuk merutan perut, untuk mengenyangkan perut, tapi memberikan kebaikan. Lah itu orang-orang yang memberikan kebaikan, kalau belum dia itu kenyang, yang dicari memberikan kebaikan itu hanya pamrih, biar dapat pahala, biar nanti saya membantu orang ini, kalau saya susah dibantu, biar kelihatan orang, pencitraan, biar terhindar dari segala malapetaka. Jadi membantu orang itu supaya terhindar dari malapetaka, untuk membersihkan kotoran rezeki, memberikan orang yang terbaik bukan kotorannya, membersihkan harta tidak apa-apa. Tapi kan ada yang mengatakan berikanlah yang terbaik, bahkan apa yang kau sayangi, untuk latihan ikhlas itu. Nah, kalau memberikan yang terburuk itu gampang. Ada kalimat seperti itu, tapi aplikasi di lapangan ada yang mengalimatkan lagi, sedekah itu membersihkan rezeki kita. Berarti rezeki kita kotor loh, yang kita kasihkan orang kan kotorannya. Lah, ngasihkan yang baik. Makanya kalau hartanya 10.000, untuk membersihkannya hanya 2.000. Harusnya kasih yang bersih loh mas, lah hasil 8.000-nya. Gitu. Nah 2.000 tadi kan kotorannya. Lah berani ya gitu. Kasihkan 8.000, 2.000-nya untuk kita. Nah itu namanya memberikan yang terbaik. Jadi memberikan bantuan itu jangan hitung-hitungan. Sehingga sebelum orang itu menemukan jati dirinya, perbuatan baik apapun yang dia lakukan itu tidak sempurna. Iya. Karena semua kehidupan manusia ini mas, yang belum menemukan kesejatian dirinya itu masih proses laku murni menuju suci. Semua sadar nggak disadari, semua orang tuh sedang proses laku murni menuju suci atau laku murni menuju Tuhan. Lah berarti kan yang dilakukan harus murni, murni memberi, murni membantu. Lah terus mas, yang dimaksud gak murni, saat mau membantu ada pamrih, ben nambah pahala. Lah gak murni, membantu ben pamrih apa? Nak susah ben dibantu gantian. Tidak murni itu apa? Membantu nanti mati biar masuk surga. Lah kan gak pamrih semua. Kalau bantu saja. Jadi dikatakan membantu yang murni.
Nah, terus nanti bagaimana Mas? Lakukan aja kemurnian. Apa yang kita upayakan tuh, apa yang kita berikan itu tanpa usah ada pamrih ataupun keinginan. Bahkan keinginan membuat dia itu bisa sehat. Aku bantu kue, uang, biar apa? Biar kamu sehat. Dia pamrih. Bantu saja, mau sehat tidak urusannya dia. Nah, semakin banyak kemurnian ini kita lakukan, bagi yang laku murni, dia akan ditunjukkan jalan dengan cepat menuju suci. Lah, setelah masuk di suci itu kenyang, warak. Kenyang. Atau orang Islam mengatakan makrifat itu. Jadi kemarifatan itu dituju. Jadi ilmu makrifat itu harus diambil. Itu bukan ilmu yang sembunyi-sembunyi kita bicarakan. Lu makrifat itu harus disapai. Kalau itu harus menggunakan ajaran agama tertentu. Gitu ya. Nah, kapan nyampe? Selama di dunia. Kalau nggak makrifat nanti mati ya pasti nggak selamat. Jadi kalau hanya berbuat baik, nggak tahu arah tujuannya, yang adanya pamrih, itu hanya sia-sia. Sia-sia. Nggak memurnikan lakunya. Makanya banyak orang yang nggak paham, tapi perbuatannya murni, itu mendapatkan suatu keberuntungan. Delalah. Dan ditunjukkan jalan, sekalipun udah minta jalan. Karena upaya kita menjalankan apapun dengan murni itu sebenarnya sudah jalan terdekat. Jalan tol. Nah, makanya lakunya teman-teman yang belum sampai suci kan lakunya murni. Gitu. Murni aja. Patrap ya murni patrap. Mempraktekkan kesadaran indah, murni mempraktekkan kesadaran indah. Gitu. Bisa diambil ya, Mas. Judulnya murni. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang di luar sana, sekalipun nggak sedang mengkaji kehidupan, tapi kalau mau menjalani kehidupan dengan murni, nanti dia itu akan dibukakan jalan sendiri sama hidupnya. Nggak tahu ceritanya. Delala ketemu orang itu urusannya hidupnya sama Tuhannya. Makanya orang menemukan laku ini mesti ada perlakuan murni yang dia lakukan mungkin di luar kesadaran. Kalau nggak murni sampai sini nanti pasti dia keluar, Mas. Pasti keluar. Jadi di laku ini kalau nggak murni mesti mencelat tuh, mesti kabur. Kalau udah nyampe mesti kok suatu saat yang belum kapok pasti akan murtad. Bahasanya murtad itu apa teman? Keluar ya, Mas. Nah, tadi orang itu kalau belum kenyang pasti belum puas. Orang tuh kalau belum menemukan Tuhan pasti masih banyak pertanyaan, kan gitu. Orang tuh kalau belum menemukan tujuan pasti masih bingung dengan jalan. Orang itu kalau belum menemukan suci mesti bingung gimana cara menemukan suci. Lah orang itu sejatinya, kita ulangi lagi, harus menemukan makanan pokok. Kalau dalam kehidupan ini dia harus menemukan makanan pokok dalam kehidupan, kepuasan jiwa. Nah, kepuasan jiwanya itu apa? Lah, pencarian jati diri itu adalah makanan pokok manusia hidup yang utama. Kalau belum menemukan kesejatian diri, makanya dia masih dikatakan orang yang lapar. Gitu. Atau kalau orang belum menemukan Tuhannya itu, orang itu masih lapar. Mau dimakani dengan ilmu kesaktian model apapun, dia tidak akan puas. Yang adanya ilmu itu digunakan untuk berbuat buruk, yaitu malah semakin jauh. Seperti halnya minum tapi nggak bisa menghilangkan dahaganya. Ingin minum dikasih minum timah, bukan malah menghilangkan haus, malah membuat dia haus. Terus ingin minum lagi dikasih cairan panas besi,
Enggak tambah hilang, tambah haus lagi. Sampai kapan? Abadi nih kono. Di dunia yang adanya kehausan. Nah, caranya itu carikan temukan makanan pokok. Caranya berbuatlah dengan murni. Berbuat baik dengan murni maksudnya. Akan ya Mas ya. Nah, makanya sebutan gelarnya Mas Budi adalah laku murni. Oke. Nanti kalau sudah mencapai suci, gelarnya laku suci atau marifat. Mungkin begitu. Nah, terus apa? Pertahankan kemarifatan itu, pertahankan daripada kesucian itu. Nah, apapun yang kita lakukan nanti setelah laku suci, yang penting kita bisa mempertahankan suci, menjadi tersempurnakan. Apapun yang kita lakukan itu menjadi suatu hal kebaikan. Tidak ada pamrih. Nggak ada pamrih, Pak. Lah itulah baru dikatakan orang yang mampu menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dengan sempurna. Sok suci, lo kita ini memang suci. Yang penting kita nggak merasa sok suci. Aslinya kita ini berasal dari suci. Ada tuh orang yang berasal dari ciptaan selain dari suci? Kan nggak ada. Nah Tuhan itu bahan baku semua yang ada ini. Jadi nggak ada bahan baku lain selain bahan bakunya Tuhan. Lah Tuhan yang dimaksud adalah suci. Jadi semua yang teradakan ini asal usulnya dari suci. Ngono Mas. Gelas sih suci. Kayak ayam tuh suci. Siapa bilang kotor? Aslinya ada suci di situ. Karena nggak ada yang semua nggak ada terlepas dari suci. Nanti untuk mempertahankan suci gimana? Berbuatlah dengan kemurnian lagi. Dan sucinya itu bertahan. Nah itu murni. Karena sudah kenyang, udah wareg, udah mencapai tujuan. Tadi Mas, yang jenengan lakukan dalam keseharian itu pasti cinta kasih sayang. Hanya orang-orang yang kenyang lah waktu berbuat itu dengan ikhlas. Karena nggak kenyang, perut lapar, yang diperbuat apa? Pamrihnya supaya perutnya kenyang. Makanya kalau masih ada kekurangan dalam diri kita, kalau kita nggak sadar, apapun yang kita upayakan untuk melengkapi kekurangan. Makanya suci adalah sempurna, selesai tutup. Nggak ada lagi namanya kekurangan. Nggak ada kekurangan toh Pak, cukup semono. Nah terus, kalau kita pun nggak ada pamrihnya itu apa? Cukup. Gelas ini udah penuh, cukup. Terus apa yang mau dipamrih lagi? Mau diisi lagi? Kayak jenis wong serakah. Lah rasanya cukup tuh kita puas. Nggak ada lagi pertanyaan. Yang ada apa? Paling ya namanya kehidupan tuh apa? Mengkaji. Beras itu yang membuat saya kenyang dari mana ya? Saya nandur sopo ya? Enggak masalah. Mencari yang membuat dia kan kenyang. Kan lebih enak itu daripada mencari yang membuat dia kenyang. Kalau ada kenyang, yang membuat saya kenyang ini apa ya? Nggak tahu ya sudahlah. Oh, nyata saya sudah kenyang, enak loh, bisa tidur. Kalau tahu menambah wawasan. Nah kalau pulang belum kenyang, nggak tahu nih membuat saya kenyang apa, tidur nggak bisa tidur Mas, mau lapar. Itu Mas, mau dicuekin itu untuk mencari ilmu pemahaman dan pengertian ataupun pencarian kekenyangan itu. Kalau dia nggak tahu jawabannya, mau dilepas untuk tidur tuh nggak bisa, perutnya keroncongan. Nah kalau orang udah kenyang, yang membuat saya kenyang ini apa ya? Mumet nih. Nggak menemukan misal, ya udah tidur aja lah. Enak bisa tidur Mas. Nah seperti kita ini, seperti jenengan teman-teman. Kalau udah menemukan kesejatian diri, udah menemukan Tuhannya, semisal ada pemahaman yang kita tidak tahu, yus karmu lah.
Enak, bisa. Dan nanti jawabannya gimana? Kadangkala datang sendiri jawaban itu. Yang penting kita sama-sama terus manunggal dengan suci. Ada solusi yang sifatnya otomatis. Enak dong mas? Nah, yang terakhir, gimana mas untuk membedakan jalan saya ini akan mengarah kepada kebenaran atas tujuan itu, atau mungkin malah mengantarkan kepada kehancuran atau kesesatan? Tanda-tandanya itu gampang. Kan kita dibekal namanya rasa. Nah, enak rasanya itu ya enak. Saat saya mukul orang, berarti saat saya dipukul orang, ya enak. Gitu mas. Di posisi itu saya pukul jebret. Mungkin kita nggak merasakan. Ya coba dibalik, kita dipukul sakit ya. Oh sebenarnya mukul orang itu tidak enak. Berarti kalau saya mengkaji ajaran, terus disuruh memukul orang atau melakukan pemukulan pada orang, berarti itu salah, itu sesat. Efeknya itu kok tidak enak gitu. Saya ngikuti ajaran tertentu, suruh ngomongin orang, enak tuh yang ngomongin. Nah, saat kita diomongin, orang kupingnya panas gak enak. Oh berarti ngomongin orang itu tidak enak. Kok diajak ngomongin orang, itu ajaran sesat. Disuruh ngomongin orang, atau orang itu ngomongin orang, padahal agamanya ibadahnya bagus, tapi ngomongin orang, berarti yang dilakukan itu kesesatan. Coba dibalik, dia diomongi, marah tidak, berarti kan gak enak. Itu tanda-tanda ajaran yang menyesatkan atau perlakuan yang menyesatkan. Apalagi kalau ada ajaran yang mengajarkan untuk ngomongin orang, untuk mukul orang, itu sudah harus ditinggalkan karena pasti tidak enak. Buktinya apa? Coba dibalik, jenengan yang dipukul atau dirasani atau dibicarakan, nggak enak mas. Nah. Suruh ngebom orang, mungkin kita yang nyuruh nggak merasakan sakit. Nah sekarang posisinya coba kita yang dibom, dibayangin aja, wah, Wondolen Payurono kan ada itu, kelaminnya terlepas dulu yang dibom itu, di jalan-jalan tuh, hidungnya di sana, dibayangkan nggak enak tuh mas, meledak begitu nggak enak. Berarti dibom itu nggak enak. Lah kalau ada ajaran suruh ngebom orang, membunuh orang, lah itu secara otak manusia yang waras kan itu sesat toh mas. Itu ya nek ceritanya. Itu adalah kebenaran bela. Tapi kok suruh bunuh orang toh? Kalau saya yang dibunuh mau nggak ya? Mereka yang dibunuh itu juga nggak mau. Ya kalau kita suruh melakukan berarti ajaran apa ini? Dalilnya kadang-kadang mengatasnamakan kota, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan aliran, mengatasnamakan ajaran. Ajaran apa? Ajaran apa itu yang harus begitu? Setahu saya namanya ajaran ketuhanan tuh luhur. Luhur. Membicarakan orang saja itu tidak boleh. Apalagi membunuh dan mencelakai. Sekalipun selevel agama, kalau ada memerintahkan seperti itu, aneh itu. Santet dia. Loh. Ajarannya adalah benar. Santet aja dia. Karena ajaran kita ini paling nggak bisa diremehkan. Disantet. Gulungnya ini mas. Miring santet kasih linggis ini. Coba dibalik santet pribadi disantet gantian, mau nggak mau. Berarti yang engkau lakukan itu bukan ajaran kebaikan, bukan ajaran ketuhanan. Berarti sekalipun yang saya ikuti ini agama, tapi kalau mengajarkan keburukan, ya jangan diikuti ya mas. Ya mas, rasanya nggak enak. Iya. Ada ajaran tertentu, ajaran kita adalah paling benar, semuanya itu tidak benar, menimbulkan suatu jiwa fanatik. Akhirnya kita merasa yang di luar sana tidak suci, yang di luar sana itu ajarannya sesat, yang di luar sana itu ajarannya tidak baik. Kitalah ajaran paling benar, itu namanya dogma.
untuk menanamkan jiwa keteguhan dalam laku. Namun efeknya itu menjadi orang tuh fanatik. Akhirnya apa fanatik itu? Tidak berkembang. Kita nggak mungkin mencari ilmu yang di luar sana. Kenapa? Dia orang bodoh. Dia orang sesat apapun yang diajarkan tuh orang yang tidak tercerahkan. Merasa dirinya paling suci. Merasa kelompoknya paling suci. Lah, Tuhan itu universal. Mewujud menjadi matahari, dia nggak mikir mata orang itu adalah senang sama dia, tidak. Tugasnya matahari itu menyinari, memberikan kehidupan. Lah Tuhan itu sama, universal, dia itu memberikan kehidupan, tidak fanatik. Saya memberikan kehidupan hanya ke Mas Budi saja, yang sana enggak begitu Tuhan. Berarti apa? Kok ada yang menanamkan jiwa kefanatikan terkait kelompok? Iya. Coba dibalik. Semisal kita yang dianggap ajaran sesat dan mereka itu merasa dirinya adalah ajaran paling suci, kita sakit hati tidak? Nah, dibalik aja suruh begitu. Nah, orang enak. Oh, berarti ajaran yang tidak membuat kita jalan. Sebenarnya ilmunya gampang toh Pak. Wong rasanya itu enak. Kayak gitu sembayang ngono kayak nyembah apa kayak. Itu dibalik. Saat kita disuruh, saya kita nyembah begitu, kita domongin orang. Enggak enak toh Mas. Berarti kan gitu. Jadi kita jangan mau didogma oleh orang-orang yang tidak paham. Ciri-ciri orang tidak paham itu mengajarkan untuk membenci orang, membenci kotak itu salah, membenci agama, organisasi itu salah. Yang benar kita punya itu sudah arahnya kepada ketidakbenaran. Itu membuat orang itu fanatik, tidak ingin kaumnya ini berkembang. Semisal Mas Budi mengajarkan istri dan anaknya, semua rumah tangga sana itu tidak baik. Yang baik hanya rumah tangga kita. Hati-hati bergaul sama sana-sana itu. Kenapa? Aduh, sudah percaya di sana itu ajarannya jelek, kehidupannya jelek. Nah, akhirnya keluarga itu belajar sama Mas Budi, istri anak muter gitu ya. Lah yang di tangga sana itu udah belajar ke Amerika, udah belajar ke Jepang, belajar ke Indonesia. Akhirnya Mas Budi punya keluarga yang budek situ. Yang lain udah bisa naik pesawat, Mas Budi jalan kaki. Mas Budi bisa memahami rumus matahari yang sudah tua dan tergantikan. Orang lain itu sudah mempelajari matahari itu ada masa akhir di mana pada waktu kurun tertentu dia tergantikan dengan sistem Big Bang contohnya atau apalah gitu. Nah, Mas Budi karena di dalam kota bahkan matahari ki apa toh? Masih tahu matahari ki apa toh? masih tanya matahari itu apa? Padahal setiap hari menyinari. Itulah rawannya orang fanatik itu nggak akan mendapatkan ilmu wawasan. Ya, makanya perlunya kita universal. Nah, universal itu kan sifat Tuhan. Jadi nggak, kalau ada ajaran yang menanamkan jiwa kefanatikan, siap-siap kita menjadi orang yang tertinggal. Ngoten toh, Pak? Kalau ada organisasi yang mengajar tentang kefanatikan, siap-siap menjadi organisasi yang ke depan tuh lu gulung tikar itu. Padahal di situ kita diminta untuk menghamati, saling bertukar pikiran atau belajar. Masalah keimanan, masalah keputusan itu menjadi pilihan pribadi. Kita memilih jalur apapun, mau kita yang merasakan. Itu, ya Mas. Kayaknya sudah cukup ya ini. Lumayan lah. Tadi terkait supaya kenyang bagaimana, terus yang terakhir tadi adalah cara memilih atau menentukan atau memetakan atau melihat ajaran yang baik itu bagaimana, yang menyesatkan itu bagaimana. Nggih. Dan itu kita sebagai diri kita punya namanya radar, namanya rasa, dan memiliki fish finder.
pengukur kedalaman laut, yaitu otak untuk berpikir. Untuk mengetahui kedalaman laut, untuk mengetahui daripada maksud apa itu, suruh berpikir, cerdas kita. Itu ada rasanya, namanya radar, sebagai penunjuk jalan radar. Otak sebagai fish findernya, pengukur kedalaman laut, atau untuk mengetahui daripada pemahaman-pemahaman yang ada itu. Jadi itulah akal yang bersih. Kalau hari-hari otaknya mikir kotor, ngomong kayak nyolongan, kayak sesat, kayak lah hari-hari otaknya dibubui dengan keburukan, ya nggak bisa berpikir salah. Makanya simbol salah satu agama itu ada namanya akal pikir budi pekerti. Lambangnya bulan, bintang, kubah, matahari. Akal pikir budi pekerti. Disawang bolak-balik arti-artine. Oh iya. Budi pekerti matahari. Akal pikir pekerti matahari. Budi adalah bulannya ya. Jiwa yang tenang. Akal pikir ya bintang, cerdas. Orang yang mulia itu bukan berarti apa, orang yang cerdas. Akal pikirnya yang mulia di. Simbolnya bintang. Kadang-kadang kita nginjek di rumah tuh nggak tahu artinya rumahnya. Kalau ada yang mengartikan lain juga apa-apa. Tapi arti apapun itu yang membuat kita bisa mengartikan apa sih dampak yang kita artikan untuk kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan percuma kita kendi artinya untuk membuat orang artian di untuk tempat air. Artinya adalah kendi, sing tekennya apa? Tongkat endi, tongkat untuk menuju pada pengetahuan. Hanya pemahaman. Lah, kalau itu menyulitkan, cari pemahaman sendiri yang bisa kita ambil untuk kita menjalankan kehidupan. Tak artikan lagi kendi untuk memberikan minuman ke orang-orang ya, dipraktekkan kan, kita memberikan minuman. Itu malah berarti daripada kita memahami tapi nggak bisa menjalankan. Jadi semua kehidupan ini simbol. Nah, maknanya itu terserah kita mau mengartikan, yang penting bisa kita manai dan kita jalankan. Kan ngoten to, Mbak. Nanti orang memaknai lain, ya silakan. Tapi itu membuat engkau baik tidak? Kalau tidak, ya cari makna lain lah yang gampang kita lakukan. Jadi semua kehidupan ini simbol. Makanya harga. Ya Pak. Ngopi ini pikir. Iya, tapi nggak bisa menjalankan ngopi ini pikir. Enggak, bukan kopi, bukan ngopi ini pikir. Apa ya artinya? Ngomong yang dipikir, dipraktekan. Aku nak ngomong aku tak pikir. Itu lebih bagus, Mas. Mempunyai arti ngopi adalah ngomong tapi tak pikir. Daripada ngopi ini pikir tapi nggak dipraktekan. Lah kopi sendiri tuh aku hanya simbol, terserah kamu memaknai saya apa itu silakan. Tapi aku ini menjadikan engkau baik. Teman. Jadi kita jangan bingung dengan semua arti simbol-simbol yang orang artikan. Kalau kita punya arti sendiri, lakukan. Yang penting itu bisa membuat kita baik. Lah kalau ngikuti simbol artinya orang lain terus nggak bisa membuat kita baik, semakin sulit. Nah, cari arti sendiri. Yang penting jadi pasangan orang itu harus mengikuti pemahaman yang kita punya. Gimana ya Mas? Bekal patrap, masih ada waktu, maksimalkan patrap Mas. Kalau tadi malam kita memotivasi untuk semangat, malam ini agar yang Mas Budi ragukan ini menemukan jawaban, sehingga dirasakan betul. Jangan asal jalan ya, jangan asal jalan, yang penting menyelesaikan 4 hari. Wah, ini simbol 4 hari, ini simbol. Oke, selamat. Ada yang tanyakan Mas? Nggak ada. Oke, nggak ada. Di sini prakteknya hanya semedi malam
di luar semedi, menikmati kelakuan dan mempraktekkan kesadaran indah. Hanya 3 saja. Apapun yang tidak indah diindahkan. Ya, di sini aja di komplek mutlak ya. Ini bukan rumah, ini adalah suatu pesanggrahan atau paseba. Anggap aja begitu. Oke Mas ya. Nah yang ngurus ini siapa? Yuk kita semuanya ada di sini. Ini bukan rumah saya yang tengah ini. Kita sama-sama nitip aja tidur di sini. Di sini saya di bawah. Makasih Mas. Kecerahkan kita semua dan salam rahayu.